untuk membahas sekarang konteksnya tadi saya sebut yang diomongkan oleh Ibu Megawati adalah regenerasi, dan kita sudah ketahui banyak bahwa banyak sekali pemimpin-pemimpin muda. Ada Ibu Trisma hari ini di Surabaya, kemudian ada Ganjar di Jawa Tengah. Yang terakhir mungkin sangat fenomenal, mungkin adalah yang sering diangkut sama Ibu kemana-mana, yang disuruh makan banyak nih, Joko Widodo nih Bu. Nah, resepnya terutama dalam loyalitas mungkin Bu ya, ini kan susah mungkin di era sekarang menjaga bagaimana kader-kader partai itu memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partainya. Mereka bilang dari berapa, sebagian besarnya itu adalah PDI Perjuangan. Ya saya mengatakan, mereka akan bilang ini kan karena akibat ibu. Bukan, saya hanya memberi jalan pada kalian, saya memberi ruang, saya mengajar pada kalian. Tapi berhasilnya itu adalah pada kalian sendiri. Mau jatuh, mau naik, itu semua ada pada kalian sendiri. Itu yang seharusnya terus-menerus diberikan kepada anak-anak muda kita. Kalau kita pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa, banyak loh. Tapi mana ya? Nggak ada loh yang mencoba meraih mereka. Anak-anak pintar, yang IQ-nya tinggi. Dan itu akan segera bisa terlihat. Tapi tidak ada jalan atau ruang kesempatan karena mereka tidak punya uang. Apakah Ibu yakin di pemilu 2014 ini justru akan menuai hasilnya Bu yang gemilang? Karena dari berbagai macam survei PDIP justru menunjukkan lonjakan yang besar. Kita mempersiapkan diri dan bukan suatu hal yang mudah. Kongres pertama mengharuskan kita ada yang diharuskan begini-begini. Sebagai ketua umum saya menjalankan yang tahap kedua. Jadi pada waktu yang pertama itu konsolidasi dari struktur partai. Karena pada waktu itu kan morat marit akibat kami dianggap sebagai yang mengancam pemerintahan Orde Baru. Wah, struktur itu belang-belonteng begitu. Itu harus disusun dengan rapi, berhasil. Kongres kedua itu meminta supaya jadi dibuatlah secara organisasi sehingga kami kan mempunyai sayap lalu dan sebagainya. Lalu yang tadinya asal orang dimasukkan saja, mulailah itu dilihat betul-betul kebutuhannya sehingga di setiap daerah itu jumlahnya tidak sama. Nah, yang berikutnya ketiga itu adalah konsolidasi SDM sampai sekarang, dan itu yang tersulit. Karena saya bilang rambut sama hitam pikiran orang belum tentu sama. Nah, itulah yang membuat maka setelah kita melakukan untuk terjun di eksekutif ataupun di legislatif itu ya alhamdulillah sampai hari ini kami leading. Yang ternyata itu kan keputusan dari DPC itu ya. Kita merujuklah ke satu orang, mungkin tidak hanya di PDIP saja diperbincangkan, bahkan di masyarakat luas pun sudah memperbincangkan sosok ini, figur ini ya. Yang ternyata dalam setiap harinya beberapa kali kami melihat Ibu membawa muji bahkan sering gitu kan. Apa ini mungkin disiapkan jadi utusan dari PDIP? Mungkin nggak Bu? Nah, kalau urusan saya tahu yang dimaksud itu kan Jokowi. Lo nanti dulu, makanya menurut saya itu semua adalah kalkulasi saya. Karena apa? Sebagai ketua umum partai, saya ini mendapat hak prerogatif. Apa hak prerogatif? Bahwa saya dapat memutuskan tanpa rapat untuk suatu hal yang sangat urgent. Nah, di dalam hal ini, meskipun Rakernas 3 sudah menyatakan bahwa untuk menyebut nama itu nanti sampai ada hasil dari 9 April. Tetapi juga harus diingat, saya adalah ketua umum yang juga sudah diserahi tugas untuk nanti menyebutnya, dan juga saya punya hak prerogatif. Artiannya bahwa bisa saja suatu waktu kalau saya melihat situasionalnya sangat membutuhkan, ya bisa saya sebut. Tetapi siapa?
Tidak, siapa saja. Bu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, terima kasih waktunya bersama teman-teman di Kompas untuk membincangkan banyak hal dari masa bagaimana beliau memimpin sebagai presiden sampai kemudian akan melanjutkan kepemimpinan tahun 2014. Kita berharap obrolan kita ini bisa membawa visi yang bagus bagi bangsa ke depannya, Bu. Setiap ucapan-ucapan dari Bu Megawati mungkin pasti akan ada sisi positif yang bisa diambil masyarakat banyak. Kita berharap seperti itu. Terima kasih Bu Megawati.